杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini ekspresi Ningguang berubah serius dan ia menatap leluhur hantu dalam-dalam. Anda baru saja memanggil orang itu Master Sekte. Apa itu berarti Anda dari sekte yang sama dengannya? Anda dari sekte apa? Kenapa saya belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya? Ningguang menduga leluhur hantu dengan tingkat kultivasi yang begitu kuat pasti berasal dari sekte yang tidak asing. Pasti terkenal. Tapi ia belum pernah mendengar tentang leluhur hantu sebelumnya, juga belum pernah melihatnya. Memang benar, Yangke dan saya berasal dari sekte yang sama. Tapi baru di Tanah Hilang saya memutuskan untuk bergabung. Saya bahkan belum melihat seperti apa sekte itu. Ningguang menatap leluhur hantu seperti orang bodoh dan dia tercengang. Baru memutuskan untuk bergabung, apa yang membuat sekte anak itu menarik orang seperti Anda? Jelas untuk bisa menarik seorang Master Raja Kekosongan tingkat kedua, pasti ada daya tarik yang kuat. Kalau tidak, mengapa seorang Raja Kekosongan sekuat itu mau bergabung? Ningguang sangat penasaran dengan apa yang membuat leluhur hantu tertarik pada sekte Yangke. Namun leluhur hantu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa, tampak misterius. Kalau saya katakan sekte kita punya 3 alkemis Raja Kekosongan, bukankah saya akan membuat Anda takut setengah mati? Tapi saya tidak akan menyombongkan hal seperti itu begitu saja. Sudahlah. Ningguang melambaikan tangannya dengan nada agak acuh tak acuh. Kalau Anda tidak mau membicarakannya, lupakan saja. Tapi karena Anda yang memimpin, sekte anak itu seharusnya tidak terlalu buruk. Lagi pula menurut saya dia punya bakat dan karakter yang bagus. Yu'er punya selera yang cukup bagus, jadi dia cocok untuk Yu'er. Sui Yue tersenyum manis. Ia tampak lebih senang mendengar Ningguang memuji Yangke daripada mendengar dirinya sendiri dipuji. Ningguang mengamati ekspresi Yu'er dan mendesah dalam hati. Bagaimana mungkin Yu'er, orang secerdas itu, bersikap seperti wanita biasa ketika menghadapi hal seperti ini? Di wilayah bintang, Yangke melarikan diri dengan kecepatan penuh. Meskipun burung dewa itu tertahan oleh hukum langit dan bumi dan harus mundur sementara, Yangke tahu bahayanya belum berakhir. Karena cahaya ungu yang menyilaukan dengan cepat mendekat dari belakang. Jadi tanpa berpikir panjang, Yangke tahu siapa pemilik cahaya ungu itu. Warna yang begitu mencolok, siapa lagi kalau bukan Zilong yang telah mengolah seni sungai panjang Ki Ungu. Karena Zilong mengejarnya, Sue pasti juga ada di sana. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia berada di puncaknya, dia mungkin bisa menghadapi Raja Kekosongan tingkat pertama tanpa rasa takut. Tetapi melawan kuat seperti Zilong, dia sama sekali tidak berdaya. Terlebih lagi, ketika dikejar oleh burung dewa, dia sering mengerahkan kekuatan spesial, menghabiskan terlalu banyak energi. Tubuhnya juga tertusuk oleh bulu burung dewa, membuatnya terluka. Sekarang Yangke bertekad untuk berlari sejauh mungkin. Jadi bagaimana mungkin dia berani melambat? Tetapi bahkan dengan kekuatan ruang, setelah begitu lama dan melelahkan, dia mulai merasakan tekanan. Dengan mengarahkan kekuatan spesial, ia hanya mampu menempuh jarak belasan mil dalam sekali jalan. Jarak sejauh itu bukanlah apa-apa bagi seorang Raja Kekosongan dari alam kedua. Bahkan tanpa menguasai kekuatan spesial, Zilong dapat menempuh jarak sejauh itu dalam sekejap mata. Karena tak berdaya, Yangke memanggil kapal bintang dan duduk bersila di atasnya, mengendalikannya sambil mengaktifkan sayap angin dan kunturnya. Di belakangnya, deru angin dan kuntur memenuhi udara dan sayap transparan 2 warna pun terbentuk. Bagian kiri bersinar dengan energi angin, sementara bagian kanan mengamuk dengan kuntur, meningkatkan kecepatannya secara dramatis. Setelah menoleh ke belakang dan mengamati dalam diam sejenak, Yangke merasa lega ketika ia memastikan bahwa kecepatan saat ini kira-kira sebanding dengan Zilong. Selama ia bisa mengulur waktu, ia akan memiliki kesempatan untuk pulih. Namun, kemana harus melarikan diri sekarang adalah pertanyaan krusial.
Bagaimanapun tarikan pohon abadi terlalu kuat dan ia yakin bahwa Zilong tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi. Karena itu ia harus memilih target yang jelas dan yang aman. Di langit berbintang, Yang Ke hanya mengenal bintang kultivasi dan bintang gelap. Rumah bagi benua Tongsuan. Namun kedua lokasi ini terlalu jauh untuk dijangkau. Berpotensi membutuhkan waktu 1 atau 2 tahun untuk terbang ke sana. Selain itu, keduanya dianggap tidak aman. Jika Zilong terpikat ke sana, itu hanya akan menyebabkan bencana. Baik benua Tongsuan maupun bintang gelap tidak memiliki individu kuat yang mampu menahan Zilong. Benua Tongsuan tidak akan berhasil dan bintang gelap juga tidak akan berhasil. Jadi kemana dia bisa pergi? Yang Ke merasakan kebingungan sesaat. Setelah bertahun-tahun menjelajahi langit berbintang, dia menyadari sekelilingnya terlalu menonton. Pada saat bahaya yang mengancam jiwa ini, dia tidak punya tempat untuk berpaling. Dengan pikiran ini, dia membenamkan kesadarannya ke lautan kesadarannya, memanifestasikan tubuh spiritual dan melihat ke atas. Di atas lautan kesadarannya, segudang bintang berkelap-kelip. Kilatan cahaya, dan itu adalah peta bintang yang telah disempurnakan Yang Ke di dalam lautan kesadarannya, yang mencangkup seluruh langit berbintang. Segera kesadaran ilahi Yang Ke dengan cepat menjelajahi peta, mencari tempat berlindung yang aman. Setiap kali ia melihat ke suatu tempat, ia berlahan menggelengkan kepalanya, raut wajahnya semakin muram. Untuk sesaat, ia tak menemukan tempat yang tepat. Kemudian perlahan ia menemukan sebuah tempat. Penglihatannya semakin terang dan ia bergumam. Ya, saya bisa pergi ke sana. Bodoh sekali. Ia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena telah melupakan tempat itu karena ketidaksabarannya. Jika ia bisa lolos ke sana, bahkan jika Zilong berada di tingkat kedua alam raja kekosongan, apa bedanya? Bukan hanya dirinya, bahkan monster-monster tua langka itu pun tak akan bisa menyelamatkannya dari sana. Itu adalah tempat berlindung yang benar-benar aman. Terlebih lagi, ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengkonsolidasikan pencapaiannya dan melihat apakah ia bisa naik ke alam raja kekosongan. Satu-satunya hal yang membedakannya dari alam raja kekosongan adalah pemahamannya tentang alam dan kekuatan dos surgawi. Selain itu, baik tubuh fisik maupun kesadaran spiritualnya melampaui rata-rata alam raja kekosongan. Karena itu, jika ia bisa naik ke ranah raja kekosongan, ia tak perlu takut lagi pada Zilong. Sudah diputuskan, ayo pergi ke sana. Geram Yang Ke, jiwa dan raganya tercerai-berai. Pikirannya meninggalkan lautan kesadaran dan kembali ke wujud fisiknya. Detik berikutnya, ia membuka matanya, kilatan cahaya berkelebat di matanya. Ia berbalik menatap Zilong yang mengejarnya dengan sinis lalu mencibir. Silakan kejar, cepat atau lambat Anda akan menyesal. Sambil berbicara, Yang Ke mendesak energi sucinya ke dalam kapal bintang dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Bajingan itu! Ribuan mil jauhnya, Zidong Le mengumpat dengan marah. Teknik rahasia apa yang digunakan untuk mencapai kecepatan seperti itu? Wajah Zilong juga muram. Suasana hatinya sangat buruk. Ia awalnya berpikir bahwa tanpa campur tangan burung dewa, menangkap Yang Ke akan sangat mudah dengan kekuatannya. Namun ia tak pernah menyangka bahwa saat mengejar Yang Ke melintasi medan bintang, ia tak menunjukkan tanda-tanda akan memperkecil jarak. Bocah ini ternyata sebanding dengannya dalam hal kecepatan. Tuan muda benar, bocah ini pasti menggunakan teknik rahasia yang terlalu berlebihan untuk mencapai kecepatan seperti itu. Tapi tenanglah, Tuan muda, begitu tekniknya habis, kecepatannya pasti akan turun drastis. Dengan kemampuan Tuan Zilong, ia pasti akan mudah ditangkap. Sue melihat Zidong Le mendidih amarahnya, segera menawarkan penghiburan. Bukannya ia khawatir Zidong Le akan marah pada dirinya sendiri, melainkan karena ia sekarang berada di rumahnya sendiri. Jika amarah Zidong Le tak punya tempat lain untuk melampiaskannya, dan Zidong Le akan melampiaskannya padanya, bukankah ia akan disalahkan atas Yang Ke? Jadi dia tak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Dia hanya menginginkan kedamaian dan ketenangan. Lebih dari itu, ia tak berani meminta lebih. Zidong Le meliriknya sekilas, tatapannya yang membuat jantung Sue berdebar kencang.
Tak menyadari apa yang dipikirkan tuan muda itu, ia hanya bisa memasang wajah datar dan tertawa sinis. Anda yakin dia menggunakan teknik rahasia? Anda yakin efeknya tidak akan hilang? Tanya Yi Dongle. Iya, Sue terdiam. Sialan, bukankah Anda baru saja bilang dia menggunakan teknik rahasia? Saya hanya mengikuti arahan Anda, dan sekarang Anda mempertanyakan saya lagi. Dasar babi sialan. Sue menggerutu dalam hati. Geram, namun ia tak berani menunjukkannya di wajahnya. Ia merasa sangat sengsara. Sia-sia. Umpat Yi Dongle memalingkan mukanya. Sue tersenyum tanpa malu dan berkata, Iya, budak tua ini tak berguna. Saya tak akan pernah menerima tawaran Anda lagi. Sue mengumpat dalam hatinya. Saat mereka berbicara, Zilong menatap tajam ke depan. Kesadaran spiritualnya jauh lebih kuat daripada Yi Dongle dan Sue. Penglihatannya juga luar biasa, sehingga bahkan dari jarak ribuan mil, ia masih bisa melihat sebagian dari apa yang terjadi di pihak Yangke. Yangke memang telah menggunakan teknik rahasia yang memungkinkannya menumbuhkan sayap dari punggungnya. Meskipun Zilong belum pernah melatih teknik ini sebelumnya, ia tahu teknik itu tidak terlalu berat bagi seorang pejuang. Mengharapkan teknik Yangke akan gagal dan membuatnya kelelahan adalah hal yang mustahil. Ia menoleh lagi, alisnya berkerut. Seperti dugaannya, Ningguang dan sosok hantu itu juga telah menyusul dan sekarang berada ribuan mil jauhnya di belakangnya. Jika ini terus berlanjut, maka akan semakin banyak masalah. Jika Yangke bertemu kembali dengan dua orang di belakangnya, semuanya akan menjadi rumit. Dengan pikiran ini, Zilong tiba-tiba membuka mulutnya dan membuskan nafas perlahan. Bersamaan dengan hembusan nafas ini, sebuah harta karun rahasia berbentuk kapal bintang tiba-tiba muncul. Ini Yi Dongle sepertinya baru pertama kali melihat benda ini dan matanya berbinar. Sue juga merutkan kening. Dengan pengalamannya, ia tidak tahu benda apa ini. Jika Yangke ada di sini, ia pasti akan terkejut. Karena benda ini tampak sangat mirip dengan kapal perang kecil milik Sekte Linso. Saat itu, Yang Yan tidak hanya menyempurnakan kapal perang tingkat kekosongan, tetapi juga memasangkannya dengan kapal perang kecil lainnya yang juga membentuk kapal bintang. Ini kapal bintang pemecah langit, seru Zilong dengan tenang. Salah satu pendahulu saya bintang ungu. Memperoleh metode pemurnian ini dari Kaisar Agung puluhan ribu tahun yang lalu. Karena kemampuannya terbatas, dia hanya menghasilkan satu. Dan ada beberapa kekurangan. Namun seharusnya lebih dari cukup untuk mengejar bocah ini. Ayo naik. Sambil berbicara, Zilong melambaikan tangannya, menerbangkan kapal bintang pemecah langit ke arah angin. Dalam sekejap mata, pesawat itu tumbuh hingga panjang 3 kaki. Kemudian sebuah pintu rahasia muncul di kapal itu, dan mereka bertiga masuk. Begitu masuk, Sue dan Yi Dongle terkesima, tercengang mendapati bagian dalam kapal diukir dengan berbagai formasi rumit. Masing-masing bertatakan banyak kristal suci bermutu tinggi. Sue, pimpin formasi ini. Zilong menunjuk ke suatu tempat dan memberi instruksi kepada Sue. Tuan Zilong, mohon beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Duduklah di formasi ini dan masukkan esensi suci ke dalamnya. Jelas Zilong. Saya mengerti. Sue segera menghindar. Tiba di formasi dan duduk bersila. Namun sebelum ia sempat menyuntikkan esensi suci ke dalam formasi, wajahnya menggelap dan ia mengerang. Tepat pada saat itu, formasi itu sedang menguras esensi sucinya dengan sangat cepat, sehingga ekspresinya menggelap. Dia secara naluriah ingin melompat keluar, tetapi karena tatapan tajam Zilong, ia tersentak dan kembali duduk. Bagaimanapun naga melahirkan naga, burung ponik melahirkan burung ponik. Anak tikus akan menggali lubang. Ayah dan anak ini sungguh tak berguna. Jauh di lubuk hati Sue, dia terus mengutuk. Karena siksaan itu meninggalkan bekas luka dan luka. Tapi tak heran Zilong mengatakan, kapal pemecah langit itu memiliki kekurangan. Ternyata pesawat itu membutuhkan esensi suci milik prajurit untuk beroperasi. Dan mengingat kekuatan formasi ini, prajurit biasa tak akan mampu menahannya. Bahkan seseorang setingkat raja kekosongan seperti dirinya tak akan mampu bertahan lama sebelum esensi sucinya mengering. Dongle, duduk di sini, kata Zilong menunjuk ke formasi lain.
Baik, Ayah. Yidongle duduk di formasi lain tanpa ragu. Jilong memilih formasi ketiga. Mereka bertiga duduk bersila di dalam kapal tersebut. Kemudian formasi itu sepenuhnya aktif. Dan seketika kapal itu berdengung dan melesat maju dengan cepat. Kecepatannya jelas jauh lebih cepat daripada kecepatan terbang Jilong. Seakan-akan menghancurkan kehampaan. Dan itulah esensi dari nama kapal pemecah bintang. Nah, ayo kita lihat kemana Anda bisa lari sekarang. Yidongle tertawa terbahak-bahak. Ia duduk di atas formasi dan setelah mengedarkan energi sucinya, ia menyadari bahwa ia terhubung erat dengan kapal pemecah langit dan dapat dengan jelas merasakan posisi Yangke. Ia sangat gembira. Sekarang ia bisa menikmati menyaksikan pelarian Yangke yang memalukan. Sebelumnya di lembah obat, Yidongle telah berulang kali dipermalukan oleh Yangke. Tempat itu dipenuhi cahaya berharga 7 warna. Membuat Yidongle tak punya tempat untuk melimpaskan amarahnya. Dan amarahnya bagai anggur berkualitas, berfermentasi seiring waktu. Yidongle ingin sekali meminum darah Yangke dan melahap dagingnya. Sambil duduk di dalam kapal pemecah langit, ia sudah membayangkan prospek gemilang untuk menangkap Yangke dan menyiksanya. Ia tak bisa menahan tawa. Matanya liar karena kegilaan saat memikirkan momen indah itu. Tawa Sue terngiang di telinganya, mengirimkan rasa dingin di punggungnya. Ia tak tahu apa yang dipikirkan si idiot Yidongle ini hingga mengeluarkan tawa menjijikkan seperti itu. Tetapi ia tak berani mempertanyakannya. Ia hanya menuangkan esensi suci ke dalam formasi di bawahnya. Apa-apaan ini? Yangke yang melarikan diri ribuan mil jauhnya juga menyadari sesuatu yang aneh di belakangnya. Meskipun ia tidak melihat kapal pemecah langit. Cahaya ungu lawannya telah menghilang dan jarak di antara mereka semakin dekat. Hanya dalam selusin tarikan nafas, mereka telah memperkecil jarak sejauh 1000 mil. Jika tren ini terus berlanjut, bukankah mereka akan terjebak hanya dalam sebatang dupa? Yangke terkejut. Wajahnya tiba-tiba muram. Untuk saat ini, ia hanya bisa mengandalkan kekuatan spesial. Tetapi kekuatan spesial bukanlah sesuatu yang tak ada habisnya. Seperti kesadaran dan energi suci, ia membutuhkan waktu untuk pulih setelah penggunaan yang berlebihan. Sekarang, Yangke sedang dalam proses pemulihan. Namun, melihat Jilong dan yang lainnya mendekat dengan cepat, ia tidak punya waktu untuk menunggu. Sambil menggetakkan gigi, ia menarik sepotong kristal kekosongan dari cincin spesialnya. Ia menggenggamnya di telapak tangannya, dengan panik menyerap energi darinya. Kristal roh kekosongan ini telah ditemukan di celah spesial di Tanah Hilang. Itu adalah kristal roh kelompok yang paling murni. Produk dari kehampaan, tidak seperti yang berasal dari urat mineral. Gelombang energi murni dan mendalam melonjak ke dalam tubuh Yangke, membuatnya berseri-seri kegirangan. Jadi kekuatan spesial yang sebelumnya terkuras di dalam dirinya terisi kembali dengan kecepatan yang terlihat. Ingin membandingkan kecepatan dengan saya, dan saya akan meninggalkan Anda dalam debu. Yangke merasakan kondisinya sendiri dan merasa bahwa selain luka di dadanya yang membutuhkan waktu untuk pulih, semuanya akan baik-baik saja. Ia merasa lega. Kekuatan ruang masih menyelimuti-nya, dan dengan sedikit goncangan tubuhnya, ia sudah berada ratusan mil jauhnya. Goncangan lain dan ia kembali berada ratusan mil jauhnya. Sekarang pemahamannya tentang kekuatan ruang telah mencapai tingkat yang baru. Jarak teleportasinya sekarang tak terhitung kali lipat lebih jauh dari sebelumnya. Setelah beberapa gerakan dengan bantuan kekuatan ruang, jarak antara kedua belah pihak kembali melebar. Apa? Di dalam kapal pemecah langit, Yidongle yang membayangkan menyiksa Yangke dan merasa senang, terkejut dan hampir menggigit lidahnya. Karena saat ini ia ngeri mendapati jarak antara dirinya dan Yangke telah melebar lagi. Bahkan kapal pemecah langit pun tak mampu mengimbangi kecepatannya. Jilong ngeri. Bagaimanapun metode untuk menyempurnakan kapal pemecah langit diwarisi dari Kaisar Agung oleh salah satu leluhur bintang ungu. Meskipun keahliannya terbatas dan cacat, bagaimana mungkin sesuatu yang berhubungan dengan Kaisar Agung bisa lebih buruk? Ia selalu percaya bahwa kapal pemecah langit adalah harta karun rahasia tercepat di seluruh wilayah bintang, yang tak tertandingi oleh apapun dan siapapun. Namun sekarang, kenyataan menampar wajahnya.
Menghadapi Yang Ke, seorang ahli kekuatan spesial, bahkan dengan kekuatan kapal seperti itu, mereka hanya akan tertinggal dalam debu. Bahkan mungkin tak setitik debu pun. Anak ini harus dibunuh sesegera mungkin, atau akan ada masalah yang tak berkesudahan. Jilong ngeri. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Sesaat kemudian ia berteriak pada Sue. Sue, apa yang masih Anda lakukan? Mengapa Anda tidak mengerahkan seluruh kekuatan Anda? Mulut Sue berkedut. Kepahitan memenuhi hatinya. Hanya duduk di dalam formasi, ia sudah tersiksa oleh kekuatan yang menguras tenaga. Ia merasakan esensi suci di dalam dirinya memancar keluar seperti banjir. Sekarang, Jilong benar-benar memintanya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Bukankah itu hukuman mati? Sue, Anda ingin mati? Jadi Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda? Geram Jidongle menatap Sue dengan tatapan sinis. Tuan Buddha, tenanglah. Saya akan mengerahkan seluruh tenaga saya. Sue berkeringat dingin saat bertemu pandang dengan Jidongle. Ia tahu jika ia berani bicara terlalu banyak, nyawanya akan terancam. Si brengsek Dongle ini bukan tandingan. Tanpa ragu dia mendesak esensi sucinya, mengalirkan lebih banyak kekuatan yang menggelora ke dalam formasi. Dengan suara berdengung, kecepatan kapal pemecah langit meningkat drastis. Hah? Kecepatannya benar-benar bertambah. Mari kita lihat apakah Anda akan tamat kali ini. Jidongle yang benar-benar panik menarik dan berteriak. Ribuan mil jauhnya Yang Ke merutkan kening. Pesawat ini benar-benar bisa melaju lebih cepat. Menarik. Kalau begitu saya akan mengikuti dari kejauhan dan melihat seberapa lama Anda bisa menyusul. Tapi benda ini terlihat familiar. Mirip dengan salah satu kapal perang kecil buatan Yang Yan. Jauh di lubuk hatinya, Yang Ke bingung. Ia tak tahu bahwa metode untuk benda ini telah diwariskan dari Yang Yan. Hanya saja bintang ungu sedang berjuang keras untuk menyempurnakannya. Dan hasilnya jauh lebih buruk daripada kapal perang buatan Yang Yan sendiri. Kapal perang Yang Yan benar-benar mampu menghancurkan kehampaan. Untuk sesaat, wilayah bintang menjadi pemandangan pengejaran dan pelarian. Seiring berjalannya waktu, luka Yang Ke berangsur-angsur sembuh. Fisiknya memang tangguh dan darah emasnya memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Jadi tanpa banyak usaha, luka dari burung dewa itu dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Meskipun ini unik baginya. Prajurit lain pasti sudah setengah mati jika terkena serangan seperti itu. Setelah lukanya sembuh, Yang Ke merasa semakin rileks. Ia mengemudikan kapal bintangnya dengan tenang, merasakan kapal pemecah langit mendekat dari belakang. Ia menggunakan beberapa kilatan spesial untuk menjauhkan diri. Setelah mereka cukup jauh, ia memperlambat lajunya, membiarkan mereka mengejar pendekatan ala memancing ini, membuat Jilong dan Jidongle frustasi hingga mereka hampir muntah darah. Setelah berlari-lari mengejar, baik ayah maupun anak itu terpuruk. Urat-urat di dadanya berkenyut-kenyut. Tapi Sue hampir tak dikenali. Baru sekarang ia menyadari bahwa formasi itu tidak hanya menguras esensi sucinya, tetapi juga kekuatan asalnya. Kekuatan asal seorang prajurit mirip dengan asal sebuah bintang kultivasi. Ketika kekuatan asal terkuras, vitalitasnya hilang dan sangat sulit untuk diisi ulang. Sue sudah lama ingin menyerah, tetapi di bawah tirani Jidongle, ia tak berani. Ia menggertakkan gigi dan duduk di formasi, meminum ramuan untuk mengisi kembali energinya sambil menahan efek formasi yang menguras energi. Sekarang, penatua Su yang dulu mengagumkan telah menjadi kurus kering. Rambutnya yang dulu hitam berubah menjadi putih keperakan. Ia tampak sangat tua, sehingga pemandangan yang tak tertahankan untuk dilihat. Ia tak pernah membayangkan seorang raja kekosongan akan jatuh ke kondisi seperti ini. Sungguh menyedihkan. Dia memendam kebencian yang besar terhadap Jilong dan putranya. Meski begitu, Jidongle tetap tidak puas dengan penampilannya. Ia berulang kali memaki Sue, menyebutnya tidak berguna. Jidongle yakin ketidakmampuan kapal pemecah langit untuk mengejar Yang Ke sepenuhnya disebabkan oleh ketidakmampuan Sue. Jika Sue efektif, mereka pasti sudah berhasil kembali ke bintang ungu dengan gembira dan merayakan kemenangan mereka dan pesta. Mereka tidak akan mengikuti Yang Ke kemana-mana. Sue, ambillah ini.
Jilong tiba-tiba mengeluarkan pil spiritual dari cincin spesialnya dan menyerahkannya kepada Sue. Melihat itu, Sue membuka matanya yang berkaca-kaca, melihatnya dan jantungnya berdebar kencang. Tanpa sadar ia bertanya, "Pil macam apa ini?" Pil spiritual itu berwarna merah darah dan bau darah yang kuat dan memuakkan menyelimutinya. Sepertinya ada sedikit aroma kekerasan. Jadi Sue tidak berani menganggapnya enteng. Ia hampir putus asa dan kecelakaan apapun bisa membunuhnya. "Ambil saja saat saya memerintahkan. Untuk apa semua omong kosong ini?" Yi Dongle meraung. Tetapi saat ia menatap ramuan itu, sedikit keengganan terpancar di matanya. Sue yang mengamati perubahannya langsung menyadari betapa ampuhnya ramuan ini. "Pil darah Kaisar Agung," kata Jilong dengan serius. Sesaat kemudian mata Sue melotot dan tanpa ragu ia menyambar pil darah Kaisar Agung dari Jilong dan memasukkannya ke dalam mulut Jilong. Seketika Sue mengerang dan gelombang ki dan energi darah yang kaya meletus dari tubuhnya yang ramping. Tubuhnya mengembang seolah-olah mengembang. Kulitnya yang tadinya kusam mulai bersinar dan rambut putihnya menggelap dengan cepat. Sue tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba menjadi penuh semangat. Seolah-olah ia telah mendapatkan kembali ratusan tahun masa mudanya. "Tuan Jilong, Sue sangat berterima kasih atas pemberian ramuan itu." "Tuan, tenanglah, saya akan melakukan yang terbaik," kata Sue dengan suara berat, lalu mengerahkan esensi sucinya dengan penuh semangat, menuangkannya ke dalam formasi di bawahnya. Jilong mengangguk pelan, raut wajahnya tampak puas. Pil darah Kaisar Agung adalah ramuan tingkat Raja Kekosongan yang hanya bisa disempurnakan oleh alkemis tingkat Raja Void, seperti dirinya. Bahkan Master Bintang Ungu hanya memiliki 2. Satu-satunya persediaan yang tersisa dalam hampir 100 tahun, yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Meskipun efektivitas ramuan itu tidak sehebat cairan abadi yang legendaris, ramuan itu tetap sangat kuat. Terbukti dari transformasi Sue. Jika situasinya tidak mendesak, dia tidak akan mau memberikan ramuan ini kepada Sue. Namun, Sue sangat penting untuk mengaktifkan kapal pemecah langit. Sangat diperlukan. Tanpa pilihan lain, Jilong hanya bisa menumpahkan banyak darah. Dia percaya bahwa dengan dukungan pil darah Kaisar Agung, Sue bisa bertahan untuk waktu yang lama. Waktu yang sangat lama. Jika dia bisa menangkap Yangke, usahanya akan terbayar 1000 kali lipat. "Sue, terserah pada Anda. Jika Anda berhasil kali ini, saya akan menyuruh putra saya mencabut cap jiwa Anda," kata Jilong dengan tenang. Tubuh Sue gemetar, raut wajah penuh hasrat terpancar. Dia mengangguk tanpa berkata apa-apa dan mengerahkan seluruh tenaganya. Dia adalah Master Raja Kekosongan dan sekarang dia dikendalikan oleh bocah nakal seperti Ji Dongle. Ini memalukan dan dia akan hidup dalam ketakutan seumur hidupnya. Kata-kata Jilong sekarang tak diragukan lagi, memberinya harapan untuk masa depan. Jadi dia tak lagi menahan diri, hanya berharap untuk bertemu Yangke sesegera mungkin dan menyelesaikan misinya. Kemana mereka pergi? Ling Guang meluluh rantu dan Sui Yue mengamati langit berbintang. 1/4 jam yang lalu, mereka kehilangan jejak Jilong dan yang lainnya. Mereka hanya melihat seberkas cahaya samar dari harta karun rahasia di arah Jilong. Dan tak lama kemudian, Jilong dan rekan-rekannya menghilang di kejauhan. Apa yang mereka gunakan? Kenapa mereka tiba-tiba menjadi begitu cepat? Sui Yue ketakutan. Sekarang ia hanya bisa mengejar Jilong untuk menemukan Yangke. Setelah kehilangan jejaknya, bagaimana ia bisa menemukan Yangke? Yangke yang membawa pohon abadi pasti akan mengundang masalah yang tak berkesudahan. Ia merasa tidak nyaman membiarkan Yangke pergi sendirian. Jika mereka bergegas, setidaknya mereka bisa membantunya. Kapal pemecah langit. Mata Ningguang berbinar. Jadi bintang ungu benar-benar punya benda seperti itu. Saya selalu mengira rumor itu salah. Kapal pemecah langit? Sehebat itukah? Tanya leluhur hantu. Itu artefak pribadi dari Kaisar Agung. Tidakkah Anda pikir itu sekuat itu? Ningguang meliriknya dengan santai. Diajarkan oleh Kaisar Agung? Wajah leluhur hantu menggelap dan ia bergumam. Itu kurang tepat. Ningguang merenung sejenak lalu berkata.
Itu adalah metode pemurnian yang diwariskan oleh Kaisar Agung, diciptakan oleh seorang ahli senjata dari bintang ungu. Itu membuat saya takut, kata lulur hantu dengan rasa takut yang masih tersisa. Jika itu benar-benar harta karun yang diwariskan oleh Kaisar Agung, maka tak seorang pun di wilayah bintang ini akan mampu menghentikannya. Namun jika itu hanya metode pemurnian yang diwariskan oleh Kaisar Agung, itu tidak akan begitu menakutkan. Meski begitu, kapal pemecah langit adalah artefak rahasia tercepat di seluruh wilayah bintang. Sekarang setelah kita kehilangan jejak mereka, bagaimana kita bisa melacak mereka? Ningguang merutkan kening. Wilayah bintang itu begitu luas, siapa yang tahu kemana Yangke, Zilong dan yang lainnya akan pergi. Bahkan sedikit penyimpangan arah pun akan menjadi kesalahan besar. Syukurlah, saya punya trik tersembunyi. Lulur hantu tiba-tiba seperti teringat sesuatu dan terkekeh pelan. Oh, Anda punya solusi? Ningguang menatap lelur hantu dengan heran. Sorot gembira kembali terpancar di matanya yang sebelumnya kecewa. Baiklah, tunggu sebentar, kata lelur hantu tiba-tiba. Ia mengayunkan tangannya dan memanggil panci jiwa segudang. Kemudian tangannya dengan cepat membentuk segel misterius satu demi satu. Sesaat kemudian ia dengan khidmat mengetuk panci 10.000 jiwa dan berteriak, "Maju!" Panci jiwa segudang bergetar sedikit, tiba-tiba berubah menjadi aliran energi hitam, terbang ke arah tertentu. "Ikuti saya!" seru leluhur hantu, mengejar panci jiwa segudang. Jadi Ningguang dan Sui Yue mengikutinya. Tak lama setelah mereka pergi, sesosok samar diam-diam muncul di wilayah bintang yang sebelumnya kosong. Orang ini tampak tembus pandang, aura dan vitalitasnya ditekan hingga ekstrim. Tanpa pengamatan yang cermat, mustahil untuk mendeteksi mereka sama sekali. Dan orang ini tak lain adalah Kongfa, tetua tulang belakang galaksi. Ia tiba di tempat leluhur hantu dan rekan-rekannya berhenti, menuju ke arah mereka. Konflik batin yang mendalam berkecamuk. Haruskah dia mengikuti atau tidak? Mengikuti dengan kultivasi Raja Kekosongan tingkat pertamanya akan penuh bahaya. Namun jika ia tidak mengikuti, mengetahui pohon abadi terbentang di depan, ia tak tega pergi. Setelah berpikir sejenak, Kongfa menggertakkan gigi dan diam-diam mengikuti leluhur hantu dan yang lainnya. Menghadapi daya tarik pohon abadi, Kongfa tak kuasa menahannya. Ia berharap keberuntungannya cukup baik, memungkinkannya memanfaatkan situasi sementara para petarung kuat itu bertarung imbang. Bagaimanapun seni bela diri tak terbatas, dan wilayah bintang tak terbatas. Pengejaran melintasi medan bintang tak terbatas ini yang melibatkan banyak gelombang pasukan berlangsung selama 5 bulan penuh. Yangke memimpin jalan, menggoda Zilong dan yang dua lainnya dengan ekspresi tenang. Kondisinya sudah lama pulih. Melarikan diri dari Zilong dan yang lainnya akan mudah, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Ia berencana memberi Zilong dan yang lainnya kejutan. Jadi ia berlari ke depan dengan langkah santai. Menyadari kapal pemecah langit di belakangnya melambat, ia berhenti sejenak, menunggu mereka menyusul. Di belakangnya, di dalam kapal pemecah langit, Zilong dan putranya menggerutu penuh amarah. Selama 5 bulan penuh, mereka tak mampu menangkap Yangke. Zilong tak percaya seorang kultivator alam kembali ke kosongan bisa memiliki kecepatan yang begitu tinggi, kegigihan yang begitu mengerikan, dan kekuatan yang tak habis-habisnya. Dia sudah lama merasakan ada yang salah. Pendekatan Yangke memberinya perasaan seperti sedang memancingnya, dan Yangke adalah nelayannya, dan ia beserta rekan-rekannya adalah ikan bodohnya. Namun meski menyadari hal itu, Zilong tak bisa menyerah begitu saja. Keadaan sudah sampai pada titik ini, menyerah sama saja dengan kegagalan. Bagaimana mungkin Zilong menerima itu? Maka ia menggertakkan gigi dan mengejar Yangke. Sue, setelah meminum pil darah Kaisar Agung sekali lagi tinggal kulit dan tulang, dan kali ini bahkan lebih parah. Matanya berembun dengan bintik-bintik kecil cahaya putih di dalamnya. Tubuhnya yang kurus kering, tertunduk di dalam formasi, gemetar, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Yidongle sesekali berteriak padanya, tetapi Sue tidak punya energi untuk merespon. Dalam situasinya, prajurit biasa manapun pasti akan mati mendadak. Berkat Sue, seorang ahli alam Raja Kekosongan, ia mampu bertahan hidup.
Namun setelah kejadian ini, ia tak diragukan lagi lumpuh. Dan kemungkinan besar ia tidak akan hidup lebih lama lagi. Jauh di belakang, leluhur hantu menggunakan teknik rahasianya memimpin Ningguang dan Su Yue mencari lokasi Yang Ke saat mereka berlari ke arahnya. Kong Fa merana di ujung, tampaknya tak dikenal. Sudah terlalu lama, hantu tua, apa Anda yakin Yang Ke masih hidup? Bahwa dia belum ditangkap oleh Zilong? Tanya Ningguang keras sambil mengejar leluhur hantu. Baiklah, Master Sekte baik-baik saja, jangan khawatir. Saya meninggalkan jiwa sekunder dari panci 10.000 jiwa di dalam dirinya di tanah hilang. Jika dia mati, jiwa sekunder itu pasti akan hancur. Sekarang, saya mengandalkan hubungan halus antara panci 10.000 jiwa dan jiwa sekunder itu untuk menentukan lokasinya. Jadi Anda bisa yakin akan hal ini. Baguslah, kata Ningguang melirik Sui Yue melihat kelegaannya. Ia hanya bisa menghela nafas. Jika perjalanan ini tidak melibatkan pohon abadi dan Sui Yue, ia tidak akan mengejar mereka lebih jauh. Ia belum pernah mengalami pengejaran selama ini sebelumnya. Bahkan ketika ia terluka parah dan dikejar, itu hanya berlangsung sebulan. Saat itu, Presiden AIO membawa sejumlah besar saudaranya untuk menyelamatkannya, membantai semua pengejar sekaligus, memberinya pembalasan dendam yang hebat. Jika diingat kembali, peristiwa 1000 tahun lalu terbayang jelas di benaknya. Wajah leluhur hantu tiba-tiba berubah saat ia berbicara. Ada apa? Leluhur hantu menoleh, menatap Ningguang dengan ketakutan, lalu berkata perlahan. Jiwa saya menghilang. Apa? Ningguang terkejut. Wajah Sui Yue memucat dan ia hampir pingsan. Leluhur hantu baru saja mengatakan bahwa selama Yang Ke masih hidup, panci 10.000 jiwanya akan menjalin hubungan halus dengan jiwa sekunder itu. Tapi sekarang, setelah jiwa sekunder itu lenyap, bukankah itu berarti Yang Ke? Sui Yue tak tahan memikirkannya. Lebih jauh. Matanya memerah, air mata mengancam akan mengalir. Apakah Anda yakin? Teriak Ningguang. Tunggu. Leluhur hantu merutkan kening. Melihat sekilas, ekspresinya berpikir di wajahnya. Kenapa tempat sialan ini terlihat begitu familiar bagi saya? Dalam situasi seperti ini, kenapa Anda masih mengamati tempat ini? Ningguang terus melirik leluhur hantu, mengisyaratkan bahwa Sui Yue sedang dalam masalah dan ia harus segera mengatakan sesuatu yang baik untuk meredakannya. Mata leluhur hantu tiba-tiba berbinar dan ia tertawa terbahak-bahak. Saya ingat. Dia ada di sini. Astaga. Bahkan Ningguang yang biasanya lembut dan sopan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat saat ini. Berpikir dalam hati, hantu tua ini otaknya babi. Jadi dia melototinya dengan begitu terang dan ia bahkan tak bisa melihatnya. Namun leluhur hantu tampaknya tidak keberatan sama sekali. Sebaliknya ia terkekeh dan berkata kepada Sui Yue. Jangan khawatir, Master Sekte belum mati. Tapi, Anda baru saja bilang. Sui Yue menatapnya dengan cemas. Saya tidak bisa bilang Master Sekte sudah mati. Saya hanya bilang jiwa sekundernya menghilang. Leluhur hantu terkekeh. Saya sedang terburu-buru tadi dan tidak merasakannya dengan jelas. Ya, begini saja. Jiwa sekundernya memang hilang, tapi tidak hancur. Bagaimana menjelaskannya? Rasanya seperti jika saya berada di tanah hilang. Saya tidak akan bisa merasakan jiwa sekunder di luar tanah hilang. Anda tahu maksud saya kan? Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.